alladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan bahwa religion without science is lame and science without religion is plain. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menyatakan bahwa agama tidak hanya sebagai pendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang memiliki jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, hadirin, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidaklah benar, akan membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, bahkan lebih buruk lagi, tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada umat manusia, yang salah satu fungsinya adalah huda linnas, petunjuk bagi umat manusia. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syaraan yang berjudul Membangun Kepribadian Bangsa dalam Perspektif Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, berlimpah kasih, maha penyayang, bertabur sayang.
Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan pentingnya Al-Quran telah disebutkan oleh Allah dengan menggunakan bentuk jamak dari kata ad-dhulumat yang berarti aneka gelap, sedangkan an-nur dengan bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam, beraneka ragam, dan bentuknya pun banyak. Berbeda dengan an-nur sebagai cahaya dan tidak pernah memberi gelap. Penjelasan mengenai pentingnya Al-Quran sebagai an-nur atau cahaya benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan membangun kepribadian bangsa memiliki hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitab Intaj al-Mutasyrikin wa Atharhu fi al-Firi al-Hadith menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan untuk tercapainya masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan membangun karakter bangsa tidak dapat diukur dengan apa yang dipersembahkan kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu sistem yang mendorong kemajuan pembangunan kepribadian bangsa telah termaktub di dalam Al-Quran. Sebagaimana Harun Yahya menyebutkan dalam The Quran Leads the Way to Science. Lalu bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan umat Islam saat ini? Umat Islam saat ini sedang mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan bahwa Israel yang notabene-nya Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene-nya Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia, hadirin, yang notabene-nya mayoritas muslim terbesar di dunia, dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar pengetahuan, yang muslimnya hanya 6 orang saja, hadirin. Oleh karenanya, dalam bidang membangun karakter bangsa dan teknologi, kita masih jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhistanis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianistawis. Padahal hadirin, 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan bacalah diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Akan tetapi hadirin, untuk dapat memahami interpretasi dari firman-firman Allah yang memiliki korelasi antara Al-Quran dengan membangun kepribadian bangsa, serta dapat mengambil manfaat darinya dan dapat menjadikannya contoh kepribadian bangsa. Salah satu hal yang dapat kita lakukan, hadirin, adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab.
sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Thaha ayat 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا صدق الله العلي العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan secara berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Jami' al-Bayan at-Ta'wil Al-Quran, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ma hadaru bihi min amarallahi wa aqabahu wa waqa'i'ahu bil imami qablahum. apa yang diperintahkan kepada mereka merupakan perintah dari Allah, ketetapannya, hukuman-hukumannya terhadap umat sebelum mereka. Hadirin, memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan landasan, contoh kepribadian bangsa buat kita. Hal ini juga bisa kita lihat dari ditemukannya kata-kata ilmu yang terulang dalam berbagai bentuknya sebanyak 854 kali di dalam Al-Quran, supaya kita dapat membangun pribadi yang dimaksud. Maka dari itu, kami mengajak hadirin sekalian, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum mengakhiri syarahan kami pada hari ini, izinkan kami membawakan sebuah lagu. Al-Quran sebagai pedoman, bangunlah generasi Quran dalam membina perjuangan. Al-Quran sebagai penguat iman. Al-Quran sumber inspirasi, membentuk karakter sejati. Ayo bersama-sama menjaga hati agar bangsa makmur abadi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Jalan-jalan ke kota Mekah, Jangan lupa mampir ke Jeddah. Niat kami hanya berdakwah, semoga dapat diambil hikmah. Demikianlah syaraan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, warda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi